Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza.
Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke bunker. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke bunker. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi
berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine 2 yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke bunker. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza.
Seruan tersebut disampaikan Sare pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Sare mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Sare menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestina 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Sare mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut
Hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine 2 yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi
relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata
yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد.
Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine 2 yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke bunker. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke bunker. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung.
Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة.
Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestina 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv.
Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi
relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata
yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine 2 yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke bunker. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke bunker. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد.
Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan.
Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza.
Seruan tersebut disampaikan Sare pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Sare mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Sare menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestina 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Sare mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke bunker. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا اللهم بلغنا اللهم فاشهد اللهم بلغنا اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut
Hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine 2 yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine 2 ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. Kelompok Jihad Islam Palestina turut membantu Hamas dalam melawan Israel di jalur Gaza. Dalam serangan terbarunya, Jihad Islam sukses menargetkan kendaraan Israel menggunakan jebakan bom. Momen tersebut diunggah sayap militer Jihad Islam Brigade Al-Quds di Telegram resminya pada Sabtu 19 Juli. Pasukan menyiapkan alat peledak yang dibungkus karung, lalu ditanam di area yang akan dilewati kendaraan militer Israel. Lokasinya berada di lingkungan Sujaiyah, kota Gaza. Tak lama setelah pemasangan alat peledak, sebuah kendaraan militer Israel tampak lewat. Momen itu disusul dengan ledakan keras dan kepulan asap tebal. Tidak jelas apakah tentara Israel di dalamnya hanya terluka atau tewas, karena Al-Quds maupun media Israel belum memberikan keterangan. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung alot. Hamas menyebut Israel menolak usulan gencatan senjata yang isinya rencana untuk membebaskan seluruh sandera Israel. Klaim mengejutkan kembali disampaikan Israel soal evakuasi warga Palestina dari Gaza. Kali ini Israel mengaku sudah melobi Indonesia terkait relokasi warga Palestina. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Direktur Badan Mata-Mata Mossad Israel saat mengunjungi Washington pada minggu ini. Adapun Kepala Mata-Mata Mossad yakni David Barnea menemui utusan Gedung Putih yakni Steve Witkoff. Dalam pertemuan itu, David Barnea mengklaim telah berbicara khususnya dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel mengklaim telah melobi ketiga negara untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza. Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim relokasi
relokasi semacam itu bersifat sukarela. Barnea mengatakan kepada Witkoff bahwa ketiga negara itu telah menyatakan keterbukaan untuk menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Oleh sebab itu, Barnea meminta Amerika Serikat membantu Israel untuk meyakinkan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Di satu sisi, Witkoff tidak berkomitmen dan Amerika Serikat belum memberikan ketegasan terkait permintaan bantuan Israel itu. Sementara Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Indonesia, dan Libya tidak menanggapi pernyataan Israel. Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan kelompok Houthi pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak ada laporan korban maupun kerusakan, sirene yang sempat berbunyi membuat warga panik. Video yang diunggah warga di media sosial memperlihatkan situasi mencekam di kota Tel Aviv. Sejumlah kendaraan tampak berhenti di jalan, sementara pengemudi dan penumpang keluar untuk berlindung. Dikutip dari Al Arabiya, militer Israel menyebut hanya ada satu rudal dari Yaman dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sementara itu, juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree membuat klaim berbeda. Ia mengatakan rudal hipersonik Palestine II yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai sasaran. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree menyebut aktivitas bandara terganggu dan jutaan pemukim panik mencari perlindungan ke Bangkar. Ia menegaskan bahwa serangan ini adalah tanggapan langsung atas perang Israel di jalur Gaza. Media Israel juga mengonfirmasi bahwa Bandara Ben Gurion ditutup sementara pasca serangan Houthi. بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk bangkit mendukung Gaza. Seruan tersebut disampaikan Saree pada Sabtu 19 Juli saat mengumumkan operasi peluncuran rudal ke Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengajak bangsa Arab untuk memperkokoh dukungan terhadap Gaza dengan kalimat bijak. Jika bangsa Arab enggan membela Gaza atas nama Islam, maka mereka diminta untuk membela Gaza atas dasar kemanusiaan. Saree menjelaskan pasukannya telah meluncurkan rudal hipersonik Palestine II ke Israel pada Jumat malam waktu setempat. Targetnya adalah Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Saree mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, memaksa bandara ditutup sementara, serta jutaan pemukim mengungsi ke Bangkar. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan momen saat warga di Tel Aviv menghentikan kendaraan dan keluar untuk berlindung. Namun, Israel membantah laporan bahwa bandara terkena serangan. Berdasarkan keterangan dari pihak militer, rudal Houthi berhasil dicegat sebelum mencapai target.